Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok B1 akan menjelaskan mengenai hasil proyek Modul 9 Praktikum Perancangan Sistem Digital yang telah kami lakukan. Judul proyek kami adalah Primitive Snake. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yaitu Bang Rido Dewi Oktanto, Rifki Hari Putranto, saya sendiri Alvin Audinata, dan Ali Bagir. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materinya. Oke, jadi secara umum, ide kami itu adalah mengimplementasikan program Snake yang mainstream lah di industri game zaman dulu seperti itu. Nah, bedanya tapi di sini, memang ularnya itu bisa digerakkan ke semua arah, yaitu ke 4 arah, kiri, atas, kanan, dan bawah. Tetapi ya tanpa makanan dan tanpa pertambahan panjang seperti itu. Jadi hanya melibatkan satu titik. Ya udah, satu titik itu saja yang akan digerakkan. Nah, untuk melakukannya, kami menginterface atau melakukan penyambungan terhadap LED sebanyak 4x4. Yaitu LED dalam bentuk matriks, jadi 4 baris dan 4 kolom. Seperti itu. Nah, lampu yang menyala itu merepresentasikan posisi ularnya. Kalau di gambar di samping kan ularnya dalam bentuk grafik ya. Kalau di sini dalam bentuk LED. Nanti LED yang akan menyala akan menjadi posisi ularnya. Kemudian arah geraknya bisa ditentukan dari input user. Jadi user tinggal memasukkan mau arah ularnya kemana seperti itu. Kemudian seperti inilah rancangan yang kami buat. Kira-kira kalau modul rancangan atau modul rangkaian yang kami implementasikan ditaruh dalam suatu IC, ya kira-kira akan terbentuk seperti ini. Jadi di sini kami menggunakan kira-kira IC 22 pin dengan yang penting di sini ada pin DIR dan juga pin LED. Nah, pin DIR ini yang menentukan arahnya. DIR 1 itu high bitnya dan DIR 0 ini adalah low bitnya. Jadi berdasarkan 2 pin ini ditentukan arahnya. Nah, ketentuan arahnya bagaimana? Ada di sebelah kanan. 00 itu ke kanan, 01 ke kiri, 10 ke bawah, dan 11 ke atas. Nah, dan yang penting juga adalah LED. Nah, setiap dari pin LED ini, LED 0, LED 1, sampai LED 15, itu akan disambungkan ke masing-masing LED ini. Ya unik. Ini 0 ke sini, 1 ke sini, 2 ke sini, dan seterusnya. Sampai yang ke-15. Nah, jadi setiap LED ini itu punya indeks. Indeksnya itu apa? Ditentukan dari 4 kali baris ditambah dengan kolom. Misalkan di sini indeks ke-0, di sini indeks ke-1, di sini indeks ke-4, di sini indeks ke-6, sampai indeks ke-15. Nah, setiap LED yang menyala itu menyatakan posisi ular. Dan posisi ular ini akan berpindah sesuai dengan arahnya pada setiap clock. Jadi setiap ada rising edge, maka posisi akan berpindah sesuai dengan arah yang telah ditentukan oleh user. Secara umum, cara kerja dari rangkaian kami itu mirip dengan Snake yang ada di pasaran atau yang mainstream, yaitu ularnya bisa digerakkan ke kiri, ke atas, ke kanan, dan ke bawah, serta bisa tembus. Nah, untuk tembus ini, kami membuat teknisnya sedikit berbeda. Nah, perbedaannya itu ada di poin yang kedua, di subpoint yang kedua. Nah, untuk subpoint yang satu itu tetap sama. Ketika kita mengacu kepada panel yang di sini, maka ketika contoh untuk LED yang ini, ketika digerakkan ke kiri, maka dia akan tembus ke sini, atau 3. Kalau ke atas, maka akan tembus ke 12. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dari sini, dari 12 ke kiri dia bakal ke 15, ke bawah dia bakal ke 0, seperti itu. Nah, itu di baris 1 dan baris 4 sama kolom 1, kolom 4. Tetapi perbedaannya itu ada di baris 2 dan 3 sama kolom 2, kolom 3. Nah, ketika tembus melalui baris dan kolom tersebut, maka munculnya itu bukan di baris atau kolom yang sama, tapi baris atau kolom yang berlawanan. Sebagai contoh, misalkan dari 1, pergerakannya ke kiri. Maka dari 4 maksud saya, pergerakannya ke kiri.
maka bukan muncul di 7, tapi munculnya di 11. Begitupun juga sebaliknya. Ketika 11 itu pergerakannya ke kanan, maka munculnya bukan di 8 tetapi di 4. Begitu pula untuk yang di atas. Ketika 2 ke atas, maka munculnya bukan di sini, tetapi di sini, di 13. Sama ketika di 14, ketika ke bawah, maka akan muncul di 1, bukan di 2. Untuk finite state machine-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Rido. Saya akan menjelaskan state diagram untuk proyek kali ini. Pada diagram proyek kali ini merupakan jenis Moore FSM, yang dimana output yang dihasilkan dari state merupakan state yang lain. FSM memiliki 3 prinsip, yaitu state keadaan, event atau kejadian, dan action atau aksi. Proyek kali ini memiliki 15 state yang setiap state-nya memiliki 4 output yang berbeda berupa transisi ke state yang lain. Dapat kita lihat pada state diagram, ketika FSM diaktifkan, state awal akan mulai dari S0 atau state 0. Lalu ketika state diberikan event dengan action tertentu, misalnya output 00, maka akan terjadi transisi state dari S0 ke S1. Begitu pula dengan input yang lain, akan terjadi transisi ke state yang lain. Contoh yang lain dapat kita lihat apabila S2 diberikan inputan 00, akan terjadi transisi ke S3. Begitu pula dengan setiap state. Setiap state akan apabila diberi inputan akan melakukan transisi ke state yang lain. Sekian. Secara umum telah dijelaskan ide dan juga cara kerja dari rancangan ini secara umum. Kemudian rekan saya juga sudah menjelaskan mengenai finite state machine yang akan digunakan di dalam proyek ini. Kami telah membuat program yang mengimplementasikan ide dan finite state machine tersebut, dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat bagaimana sih cara kerja dari program ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa LED yang digunakan di dalam proyek ini berukuran matriks 4x4, di mana setiap LED mempunyai indeks tertentu. Nah, masing-masing LED memiliki pin outputnya sendiri, seperti yang ditunjukkan di LED matrix. Jadi LED matrix itu merupakan kabel pin output daripada setiap LED. Kemudian di sini juga ada input clock, dan yang cukup penting juga di sini ada dir, yaitu arah dari pergerakan ular itu sendiri. Di sini ada architecture. Architecture ini mengacu pada bagaimana sih program Snake ini sebenarnya berjalan. Kan di entity hanya membahas pin-pin apa sih yang digunakan. Nah, di arsitektur ini membahas behavior-nya atau tingkah langkah dari program tersebut. Di sini kami inisialisasikan state. Nah, state itu hanya berada di antara rentang 0 sampai 15 karena kan kami hanya memakai 16 state seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan di sini diinisialisasi bahwa pertama-tama lampu yang akan menyala atau posisi ular ada berada pada pojok kiri atas. Ya, LED ke 0 dalam hal ini. Nah, setiap state itu diasosiasikan dengan salah satu LED yang terdapat pada LED matrix itu. Misalkan untuk state yang 0 itu diasosiasikan dengan LED 0. State 1 diasosiasikan dengan LED 1 dan seterusnya sampai dengan state yang ke-15 seperti itu. Nah, setiap state maksud saya itu mempunyai fungsi transisinya sendiri yang menspesifikasikan bagaimana state tersebut bisa pindah ke state lainnya dan mempunyai fungsi outputnya sendiri. Itu menyatakan LED mana yang akan menyala pada state itu. Nah, seperti yang teman saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwasanya FSM yang digunakan sifatnya adalah Moore. Artinya, next state hanya bergantung pada state sebelumnya, tidak bergantung pada input sekarang, seperti itu. Nah, untuk fungsi transisi dari setiap state,
Ini mengandung semua arah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, 00 mengacu kepada kanan, 01 kiri, 10 bawah, dan 11 ke atas, seperti itu. Nah, misalkan saja untuk 0, untuk state 0, jika ke kanan, tentu akan berpindah ke state 1, yaitu LED yang menyala nanti akan 1 di clock berikutnya. Kemudian kalau ke bawah, 10, state-nya itu akan pindah ke 4, artinya pindah ke LED yang di bawahnya. Kemudian kalau ke kiri, dia akan tembus dari 0 ke 3, dari kiri atas ke kanan atas, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ke atas, dia juga akan tembus dari 0 ke 12, dari kiri atas ke kiri bawah. Nah, pada setiap fungsi transisi terdapat garis ini. Ini diperlukan untuk mengecek kondisi yang lainnya dan tidak melakukan fungsi apapun ketika kondisi others atau kondisi error itu terjadi. Untuk LED matrix, itu akan menyalakan lampu LED sesuai dengan state-nya. Misalkan state 0, maka LED 0 akan menyala. State 1, LED 1 akan menyala dan seterusnya sampai 15. Misalkan untuk state yang kedua, untuk contoh lagi seperti itu. Nah, ketika arahnya ke kanan, maka ular akan pindah dari 2 ke 3, seperti itu. Kalau ke kiri, pindah dari 2 ke 1. Kemudian untuk ke bawah, maka akan pindah dari 2 ke 6. Dan yang berbeda hanyalah yang ke atas. Jadi, seperti yang teman saya juga sudah sebutkan sebelumnya, ketika tembus terjadi di bagian tengah, yaitu di baris kedua dan ketiga dan kolom kedua dan ketiga, maka transisinya akan terjadi berlawanan. Nah, dalam kasus ini, ketika 2 tembus ke atas, maka akan muncul bukan di 14, tetapi di 13. Nanti yang sama juga berlaku ketika 1 ke atas, maka bukan muncul di 13, tapi di 14. Yang di tengah tidak ada perubahan, tetap seperti snake yang pada umumnya. Nah, hal yang sama berlaku untuk ke 16 LED yang ada. Untuk simulasi dari program ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki Hariputranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Hariputranto akan menjelaskan tentang simulasi untuk proyek implementasi modul 9 VHDL. Pertama, caranya yaitu dengan merun simulasi VHDL tersebut dengan start compilation. Ditunggu sebentar. Nah, setelah sudah selesai mengcompile code-nya ini, kita sekarang memulai simulasi dengan run simulation tool dengan RTL simulation. Nah, nanti akan muncul di tab baru yaitu pakai model sim. Lalu kita mengklik work, klik project kita, lalu add wave. Nah, lalu kita bisa dilihat di sini ada sinyal-sinyal yang akan diterima dari code-nya sendiri, yaitu ada clock, lalu ada dir, yaitu untuk menggerakkan si snake-nya itu sendiri, lalu ada LED matrix untuk mengidentifikasi lokasi dari si snake-nya itu pada LED-nya. Lalu state-nya itu juga lokasinya tapi bukan pada LED-nya ya, biar gampang aja. Pertama kita set dulu clock-nya. Di sini saya memakai periode 100. Lalu kita coba di force dir-nya ke 00. Nah, 00 ini mengforce si LED dan state-nya ini jadi ke kanan. Jadi kalau kita mau ke kanan di game snake-nya tersebut, kita pakai 00. Nah, ini jadinya gini. Nah, ini pada saat ada sinyal 00 dan clock-nya pindah ke 1, maka akan ada si titiknya itu di kanannya itu. Nah, yang di sininya, nah titiknya itu ada di 1 sini, yaitu yang paling kiri.
dan di posisi 0. Nah, ini kayak begini. Nah, posisi 0 tuh ada di atas kiri. Jadi kalau kita mulai tuh dari atas kiri. Misalnya ini inisialisasinya dulu. Baru kita klik lagi, maka akan menjadi 1. Karena kita input 00 yaitu ke kanan, maka akan pindah ke yang si 1 ini. Itu kan dari 0 lalu ke 1. Bisa dilihat di sini. Nah, ini kan jadi 0 1 0 0 0 0. Nah, ini tuh LED matrix kan si game snake-nya ini kan 4x4, jadi ada 16 bit di sini yang mengimplementasikan dari posisi si snake-nya itu sendiri. Lalu selanjutnya kita pakai coba di force ke 10 yaitu yang ke bawah. Kita run lagi. Nah, ini kan jadi 01, ini masih dalam transisi. Jadi pas satunya itu di sini berarti, nah ini bisa dilihat di sini LED matrixnya jadi 001 yang state-nya itu jadi 6. Nah, kenapa jadi 6? Karena dari 2 ini kita ke bawahin, jadi kan ke 6 begitu. Misalnya kita pengen geser ke bawah lagi, kita run lagi. Nah, jadi kan ke 10. Nah, sekian simulasi dari saya. Wassalamualaikum, terima kasih.